Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu Priyambodo dengan NIM 231072002 Fakultas Ilmu dan Budaya, jurusan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Andalas. Dengan dibuatnya video ini, kali ini saya akan melakukan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing dengan menggunakan metode word square. Langsung saja, dalam pembelajaran PIPA ada beberapa metode pengajaran bahasa Indonesia kepada pelajar asing dengan belum bakunya kurikulum yang digunakan dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing, maka seorang instruktur atau pengajar harus mampu mengembangkan dan menggunakan metode pengajaran yang cocok serta kreatif agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Dalam tingkatan pemula, beberapa kemampuan yang diperkaya salah satunya adalah dengan memperkaya kosakata. Nah, lalu apa itu word square? Menurut Fahrudin tahun 2016 adalah word square adalah sejumlah kata yang disusun dalam sebuah kotak sehingga kata-kata tersebut dapat dibaca ke depan maupun ke belakang. Nah, metode ini merupakan salah satu pengajaran yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memperkaya kosakata. Kemudian ada sedikit penjelasan bahwa metode pembelajaran melalui word square merupakan permainan yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaan dengan ketelitian serta mencocokkan jawaban pada kotak-kotak, dan huruf-huruf pada word square dapat dibaca secara vertikal, diagonal, ataupun horizontal, dan dapat dibaca terbalik serta ditambahkan kata-kata lain sebagai pengecoh. Metode square juga sama dengan metode yang lainnya, yaitu sama-sama memiliki kelebihan. Kelebihan metode square yaitu meningkatkan kosakata pembelajar BIPA yang akan mengarah pada peningkatan kemampuan yang lainnya seperti berbicara, menulis, membaca. Metode ini biasanya digunakan untuk pembelajar level pemula. Namun, metode ini kurang tepat digunakan untuk level tingkat lanjut karena pembelajaran pada level tingkat lanjut akan merasa bosan jika disajikan metode seperti ini. Selain itu, metode ini hanya terbatas pada materi yang membahas tentang kosakata. Artinya, untuk penutur yang tingkat lanjut, mereka sudah mulai menyusun kalimat. Jika diberi metode seperti ini, itu nampaknya kurang tepat karena metode ini hanya sebatas menemukan atau menentukan satu kata atau kosakata yang lainnya, belum untuk membuat kalimat ataupun paragraf seperti tingkat lanjut. Dan selanjutnya ada langkah-langkah untuk mempraktekkan metode word square. Untuk langkah-langkah yang pertama yaitu ada pemateri menyampaikan materi sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Maksudnya, pemateri sudah menyusun dan menyiapkan materi sesuai kemampuan dari siswa tersebut. Yang kedua, ada pemateri membagikan lembaran kegiatan sesuai contoh. Untuk yang nomor 2 ini dapat sebagian dilakukan secara offline, namun untuk metode ini juga dapat dilakukan secara online dengan menggunakan salah satu website. Kemudian ketika sudah membuat game tersebut, link akan disebar ke siswa dan siswa akan dipersilakan untuk menjawab. Namun jika dilakukan secara offline, dosen atau pengajar harus mencetak kertas yang sudah berisikan kata-kata yang di dalamnya tidak beraturan setiap hurufnya.
Untuk yang ketiga, siswa menjawab soal kemudian menggarisi huruf dalam kotak sesuai jawaban secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Yang keempat, ada berikan poin setiap jawaban dalam kotak. Artinya, setiap siswa yang menemukan satu persatu kata itu akan mendapatkan poin dari pengajar. Nah, untuk yang terakhir ini ada praktik metode word square. Nah, yang dimana di sana terdapat huruf-huruf yang tidak beraturan, namun sebenarnya itu ada beberapa kata yang sudah ditentukan oleh pengajar. Nah, bagaimana siswa dapat menentukan kata tersebut? Seorang pengajar sudah menyiapkan seperti kisi-kisi dari kata tersebut, misalnya dalam kata kereta. Nah, itu tuh pengajar memberi clue, yaitu kendaraan berbesi, misalnya seperti itu. Kemudian ada baju. Nah, clue-nya yaitu pakaian atas, misal seperti itu. Nah, lebih baik saran saya kalau seperti itu diberikan waktu supaya tidak hanya mencari, namun jika diberikan waktu juga dapat melatih kecepatan dan ketepatan para siswa.